Oke, welcome back. Saya sudah ngecek PowerPoint kalian dan I will assign some group and I hope the members will be ready. So let's share here. Bentar ya. Aduh, lambat kali nih loading. Okay, here we go. Saya akan share. Mana tadi tuh? Ya, nih. Bisa lihat? Bisa, Mem. Oke. Grupnya Aswari, Fitria Awani, Pangestu, Roni, Sri Rezeki, Taufik, Kurashim. Tolong membernya kameranya dihidupkan biar tidak seperti arwah yang lagi gentayangan kedengaran suaranya aja gitu ya. Oke, so mana Aswari? Aswari, say something. You can open your microphone. Belum ada Aswari. Fitria Awani. Say something. No, Fitria Awani. Pangestu Muhammad. Belum ada. Roni. Roni Ridwan. Nggak ada juga. Sri Rezeki. Udah ada, saya lihat itu. Yes. Taufik Kurashim juga saya sudah lihat. Ya. Baru kalian berdua kah? Tadi saya ada lihat si Pangestu. Belum kembali kah dia ke alam Zoom kita? Oke. So are you ready to present? Coba saya ulangi panggil lagi ya. Aswari, mana Aswari? Nggak ada Aswari kah? Nggak ada. Fitria Awani. Yes, ma'am. Hah? Adakah Fitria Awani? Nggak ada. Pangestu? Yes, ma'am. I'm here. Okay. Yeah, so you guys better turn on your camera, as I said, biar saya nggak merasa ngomong sama arwah. Okay. Wait, ma'am. Okay. Okay, so you have 5-minute quick presentation. So go quickly. Karena nanti ada yang lain lagi yang harus dipahami. Nanti kalian presentasi, terus nanti presentasi lagi karena materi yang kalian sajikan itu sama tapi agak ada yang ada di sana, nggak ada di sini, ada di sini, nggak ada di sana kayak gitu ya. Oke, so are you ready? 1, 2, 3. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For our presentation, first of all, I'm going to introduce myself. Then each person from my group will introduce themselves. So let's get started. Hi, my name is Taufik Ibrahim. Okay, next.
Okay, My next name there is. I am Fitria Awani. Next, Okay, I'm Pangestu Muhammad. Next, Sri. Thank you, Pangestu. My name is Rizky. Next, Aswari. Sorry belum join ya. Oke. Lanjut. Next. Roni Ridwan Roni. belum join juga. Oke. So, continue. Siapa yang mau presentasi pertama? Taufik, go ahead. Okay. Phonotactic rules. Quickly, don't read all, okay? Okay, next. Just tell us the point. In phonology, phonotactic is the study of the ways in which phonemes are allowed to combine in a particular language. A phoneme is the smallest unit of sound capable of conveying a distinct meaning. Adjective phonotactic. Over time, a language may undergo phonotactic variation and change. For example, as Daniel Carrier point out, all English phonotactic admit a variety of consonantal sequences that are no longer found in contemporary varieties. The English syllable N-word 12 is divided into the onset, the nucleus, and the coda. Thus, it can be described as CCV, CCCC consonant vowel. On this basis, it is possible to form rules from which representation of phoneme classes may fill the cluster. For instance, English allows at most 3 consonants in an onset, but among native or under standard accent, and excluding a few obscure loan words such as sparagistic. Phoneme in a 3 consonantal onset are limited to the following scheme. Okay, so wait, from here, you have some points you need to emphasize. Karena di PowerPoint-mu ini kan, is you read a whole, but there are the parts of what is there on the screen that you need to understand. First is phonotactic or phonotactic rule. Apa sih itu phonotactic rule menurutmu? Phonotactic rule. Kalau di sini kan ada contohnya apa? Trikonsonan. Kayak gitu. Sedangkan ini ada 4 konsonan. Kayak gitu kan. Ini paham nggak nih yang C, C, V, C, C, C ini? Konsonan, konsonan, vowel, konsonan, konsonan. Nah, makanya saya bilang tadi, yang kita akan pelajari hari ini nih, tuh yang awal-awal kita pelajari. Ingat nggak? Bunyi pada phonetic fonem dalam kata, unit terkecilnya itu kan fonem kan. Nah, di fonem itu terdiri dari 2, vowel and consonant. Nah, jadi kan kalau kemarin itu kita kan cuma ngelihat kata stop. Coba S apa? Konsonan. T apa? Konsonan. O apa? Vowel. P apa? Konsonan. Gitu aja kan? Kelihatannya sepele kan? Kok macam anak SD ngomongnya? Mana vokal, mana konsonan? Kata bu guru bilang kan waktu SD.
Ternyata itu penting untuk mengantarkan kalian pada phonotaktic rule. Phonotaktic rule adalah rule, aturan dalam membentuk sebuah kata. Nah, jadi kata di bahasa Inggris beda dengan kata di bahasa pendirian, pembentukan kata dalam bahasa Inggris dalam setiap bahasa itu beda-beda. Oke. Kalau di bahasa Indonesia berapa buah konsonan yang diizinkan untuk membuat satu kata? Apa sih bahasa Indonesia yang paling banyak konsonannya? Misalnya nama saya ya, ELLY, vowel, konsonan, konsonan, vowel. Hanya ada 2 konsonan untuk mengatakan Eli. Susanti, konsonan, vowel, konsonan, vowel, konsonan, konsonan, vowel, kayak gitu. Nah, ada berapa konsonan yang boleh berdempet di bahasa Indonesia? Yang paling banyak apa? Geprek. Kalau geprek bahasa Indonesia ya. Tahu ayam geprek kan? Geprek. 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 Itu cuma PR, cuma 2 konsonan di tengah-tengahnya kan? Atau apa lagi? Jadi untuk kan kalau kita kan mikirnya gini ya. Saya kasih bantuan. Orang kan suka mikirnya gini, orang yang bukan bahasa. Orang yang suka bukan bahasa pikirnya apa? Kata tuh udah ada, tinggal dipakai. Kan? Tapi kalian tahu nggak? Suatu kata terbentuk itu ada syarat term and condition-nya. Suatu kata dalam bahasa terbentuk itu ada syarat dan ketentuannya. Itu berlaku. Salah satunya adalah phonotaktic rule. Ini term and condition dalam membentuk kata dalam bahasa. Di sini dikasih contoh di sini adalah bahasa Inggris itu sebenarnya cuma mengizinkan 3 konsonan berurutan dan harus diikuti vowel untuk membentuk bunyi. Tapi kalau kalian tahu bahasa Polandia, saya ada teman namanya Robert Gdowski. Itu huruf konsonannya itu ada 5 biji berderet. Saya bingung bacanya gimana. Sampai akhirnya saya tahu menyebutkan nama dia bukan karena lihat tulisannya gitu. Kalau lihat tulisannya saya bingung bacanya Gdowski itu bagaimana bacanya kan ya. Itu konsonan ramai banget. Jadi untuk bahasa Polish, bahasa Polandia itu mengizinkan konsonan ramai-ramai berjejer gitu tuh ya. Boleh. Tapi bahasa Inggris kita kan mempelajari fonologinya bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu untuk modern English itu hanya mengizinkan 3 konsonan berdurutan. Seperti kata strike. S-T-R, konsonan semua kan? I-K-E, strike. Ada 3 konsonan di awal dan wajib diikuti vowel setelahnya untuk menjadi sebuah bunyi. Kalau 4 konsonan boleh enggak? 4 konsonan untuk modern English sudah jarang ditemukan. Makanya dalam PowerPoint ini kalian dikasih tahu kalau masih ada rupanya 4 konsonan yang berjejer, kata orang Sanggau. 2, 3, 4 dalam kata 12th, ke-12. 12th. Kayak gitu ya. Nah, ini kan cara menulisnya ya. Ini cara menulisnya. Lihat kan kursor saya? TWELFTHS. Kalau mengacu pada tulisannya, maka kalian akan merasa pada kata 12 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 konsonan. Ingat, apa yang tertulis itu bukan fonim.
bukan part of phonological rule. Tapi bagaimana menyebutkannya itu baru yang kita tentukan phonological fonimnya gitu ya. Jadi pada kata 12 itu phonetic transcription-nya seperti ini. 12. Nah, ingat ini bacanya gimana? Oh, ada garis tengahnya. Oh, ada garis tengah itu adalah cara untuk membaca TH ini yang 12 like what 12th apa contohnya Zu. Hah? Apa? Zu. Enggak. THO. Zu. Itu the, bukan se. Se dan the beda kan? 12. Kalau thought, Thought, ya. Thought. Ingat kata thought itu mannernya di mana? Thought, thought, place of articulationnya di mana? sih labiodental ya nggak sih? Bukan. Labio nih, jadi fort gitu. Enggak, Mem. Apa? Thought, 12. Ini aja, apa? Dental. Ada udara keluar? Sah. Kalau ada udara keluar yang terjepit, bukan kentut, tapi frikatif. Nah, jangan lupa. Kan itu ada di mulut kalian semuanya. Jangan lagi thought. Apaan thought? Nggak ada thought gitu ya. Yang adanya thought. Ya, kalau ngucapin aja salah gitu ya, dengarkan error. Kayak 8. Bagaimana kalian bilang 8? 8. 8. GH-nya silent, Mem. GH-nya silent. Nah, jadi kalau menulis di sini yang ada IPA-nya, untuk menulis IPA-nya cuma E-I-T. 8. Iya kan? Ya, sama juga dengan malam. Night. Bukan naik. Kalau naik itu ke gunung. Itu naik tempat tidur. Baru. Kalau night itu malam. Oke. Nah, jadi inti dari slide ini adalah phonotaktic rule. Phonotaktik itu adalah rule, aturan suatu kata dalam bahasa Inggris untuk terbentuk. Apa salah satu aturannya tadi? Setiap kata harus melibatkan konsonan dan vowel. Itu syarat pertama. Kalau konsonan aja nggak bisa. Kalau vowel aja bisa nggak? Enggak. Ya, bisa bahasa Tarsan tuh. Ayo, wow, gitu ya. Kalau bahasa Prancis bisa vowel aja. Contohnya kata yes dalam bahasa Prancis itu oui. Oui itu tulisannya O-U-I, oui. Itu vowel semua. Nah, bahasa Inggris bisa enggak? Nanti kita lihat ada enggak gitu case-nya, ya. Nah, jadi syarat atau rule, phonotaktic rule dalam bahasa Inggris adalah satu, harus terdiri dari konsonan dan vowel. Dan tidak lebih dari 3 konsonan berturut-turut tanpa vowel. Ya, nah ini adalah exception yang terjadi. Kita kan dijelaskan tadi di atas. Ini kind of old English. Ini 12th Night ini puisinya, sonetnya ini kok, sonetnya William Shakespeare. William Shakespeare nulis tahun berapa? 1500. Oke. Paham ya sampai sini? Atau masih bingung? Ini rule yang pertama. Oke.
Oke, siap? Yang lain? Prosodi. Bukan prosotan ya. Siapa lagi? Prosodi nih. Prosody. In linguistic prosody is connected with Tunggu. Saya balas chat. Apa tadi tuh? Oh. Teng Isya. Mana? Ini ya. prosody. Yes, ma'am. Mhm. Prosody. In linguistic prosody is concerned with those elements of speech that are not individual phonetic segments, vowels, and consonants, but are properties of syllables and larger units of speech, including linguistic functions such as intonation, tone, stress, and rhythm. Such elements are known as supramental. Prosody may reflect various features of the speaker or the utterance, the emotional state of the speaker, the form of the utterance, statement, question, or comment, the presence of irony or sarcasm, persistence, contrast, and focus. It may otherwise reflect other elements of language that might not be encoded by grammar or by use of vocabulary. For example, prosody provides clause about attitude or of its text. The sentence, "Yeah, that was a great movie," can mean that the speaker liked the movie or the exact opposite, depending on the speaker's intonation. Oke. So basically prosodi apa jadinya? Hmm, Kalau tadi phonotaktik rule kita berbicara tentang kata dan bagian-bagiannya, huruf-hurufnya, bunyi-bunyinya, fonim-fonimnya, maka prosodi adalah prosody refers to intonation. ya intonation, tone, stress, and rhyme gitu ya. Lebih pada nadanya kalau bahasa Indonesia gitu ya kita bilangnya. Kayak di bawah itu dikasih contoh, yeah, it was a great movie. Itu kan bisa artinya ya apa kalau misalnya saya ngomongnya gini, yeah, that was a great movie. Itu kan dengan muka yang ngejek gitu artinya apa? Mau bilang apa? Jelek kali movie itu kan. Ya, atau misalnya jawabnya, yeah, that was a great movie. Berarti beneran kayak gitu. Jadi apa yang beda di situ? Intonation-nya kan ya, nadanya, nada kita ngomongnya itu. Kayak bahasa Indonesia sama, bahasa Indonesia juga ada prosodi. Misalnya kalian udah masuk Zoom semua, tiba-tiba lagi presentasi nih, tiba-tiba satu kawan masuk, awal gak kok masuk Zoom? Kayak gitu. Beneran awal gak dia masuk Zoom? Dia yang paling belakangan kan? Awalnya gak kok masuk Zoom? Kayak gitu. So it can play with the meaning, but I mean with the tone. Oke, nggak terlalu susah ya prosodi. Nah, nanti yang akan membingungkan adalah apa bedanya prosodi dengan suprasegmental gitu kan? Nah, coba selanjutnya. Suprasegmental. Nah, apa ini? Suprasegmental. Lanjut. Okay. Suprasegmental, also called prosodic feature in phonetics. Prosodic feature in phonetics, a speech feature such as stress, tone, or word juncture that accompanies or is added over consonants and vowels.
These features are not limited to single sounds, but often extend over syllables, words, or phrases. In Spanish, the stressed accent is often used to distinguish between otherwise identical words. Termino means term, termino means I terminate, and termino means he terminated. In Mandarin Chinese, tone is a distinctive suprasegmental sh pronounced on a high level. Note means to lose on a slightly rising note means 10, on a falling note means city market, and on a falling rising note means history. English beer and beard rip are distinguished by word youngster. Oke, nah Pangestu, setelah kamu membaca tadi tuh, kamu paham nggak maksud ini apa? Maksud PowerPoint ini apa tentang suprasegmental? Suprasegmental nih kalau tone-nya beda, artinya beda. Benar nggak? Ya, itu untuk bahasa Mandarin gitu ya contohnya. Ya, jadi kalau hubungannya dengan prosodi, suprasegmental tuh siapanya prosodi? Suprasegmental. Jadi suprasegmental itu adalah prosodic feature, bagian dari prosodi. Kalau besarnya itu prosodi, unit-unitnya itu namanya suprasegmental. Nah, suprasegmental ini bisa menjelma menjadi berbagai macam. Bisa menjadi tone, bisa menjadi stress, bisa menjadi apa tadi itu contohnya? Intonation. Tone, intonation, stress, kayak gitu ya. Word youngster. Ya, jadi kalau di bahasa Inggris tone itu nggak terlalu berpengaruh, tapi karena ini kita ini kita memang belajar fonologinya bahasa Inggris, tapi we also need to understand the concept, right? Nah, untuk memahami to understand better the concept of phonology, we need language comparison. Oke, makanya di sini tadi disebutkan ada bahasa Spanyol dan bahasa Mandarin. Karena ada suprasegmental yang tidak diimplementasikan dalam bahasa Inggris. Atau contoh yang paling sederhana ya, suprasegmental itu di bahasa Indonesia itu nggak ada aturannya. Itu pakai perasaan orang Indonesia tuh ngomong ya. Nggak ada aturan tentang antara kamu bilang contohnya makan. Makan, 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 makan. Itu nggak ada bedanya ya. Kamu akan tahu itu artinya putting something in your mouth gitu kan. Cuma kamu akan merasa aneh aja kalau ada orang bilang makan. Kamu pasti mikir ngapain tuh orang ngomong kayak gitu. Karena kita nggak ada aturan tone dalam bahasa Indonesia. Oke? Paling tone dalam bahasa Indonesia itu kita bukan tone ya, bahasa Indonesia itu lebih ke stress gitu ya, untuk mengindikasikan makna. Kita mau running out lagi. Contohnya kata makan. Ketika saya bilang makan, kayak gitu. Itu artinya apa? Kayak apa sih namanya? Kayak makan nih, kayak gitu kan? Kayak kita marah gitu kan ya? Atau kita nanya makan? Itu we question. Do you want to eat? Kayak gitu kan? Atau misalnya makan, it's like what? We will eat? Kayak gitu kan? Nada itu intonasi, itu namanya intonasi bukan tone. Intonasi itu dalam bahasa Indonesia untuk menggiring pada makna, tapi nggak ada aturan yang tentang
menyebutnya harus makan atau makan atau makan, nggak ada aturannya gitu. Oke, paham ya? Jadi bahasa Indonesia tuh bahasa yang paling gampang karena nggak ada aturan suprasegmental yang saklek kecuali untuk membawa meaning tadi kan. Nah, tapi bahasa Mandarin ini rumit. Tadi di sini dikasih contoh kata shi. Ya, kalau jadi di bahasa Mandarin tone itu ada 4. Tone pertama shi, tone kedua she, tone ketiga she, tone keempat she. 4 she itu artinya beda semuanya, ya. Nah, yang pertama tadi itu di sini contohnya apa? She, ya kan? Nih, she. Coba kalian ucapkan. Kalian follow after me, oke? Okay? 1, 2, 3. Yang pertama, she. Sure. Sure. Oke. Oke. Jadi dia tinggi tapi datar. Makanya simbolnya garis lurus di atasnya. She. Nah, kalau kalian bilangnya kayak gitu, itu artinya apa? Lose, to lose gitu kan ya. Apa? Kalah ya. 我是 oh 失败 punya是ya. 是 kalah gitu bilang. Ya, 我是. Nah, kemudian kalau kalian bilangnya apa? 是 ada 2, nada kedua 10. itu 10 like 十败怪 kayak gitu kan ya. Mana ada 十败怪 itu 1000 ya, nggak ada 十败怪. Sure. Ya, misalnya 10碗面 kayak gitu, 10 mangkok mie gitu kan, 10碗面. Tapi one-nya itu juga bisa jadi 10.000 dan bisa artinya mangkok. Nah, jadi harus hati-hati nyebutinnya. Nah, bisa juga artinya tadi di sini city atau market. Nah, ini tempat favorit saya. Cinta, cinta yeshi. Cinta yeshi. Kayak gitu kan. Itu artinya pasar. Yeshi itu artinya pasar malam. Ya, itu tempat favorit di seluruh antero Taiwan. Yeshi, pasar malam. Tapi shi juga bisa artinya kota, kayak Sinchu shi, kota Sinchu kayak gitu ya. Nah, yang kayak gini-gini nih cuma ada di bahasa Mandarin, Jepang, Vietnam itu 6 tone-nya ya. Makanya orang Vietnam itu belajar bahasa Mandarin nggak terlalu susah dalam penyebutannya karena mereka terbiasa dengan tone. Oke. Nah, kalau bahasa Inggris ada nggak stres? Ada. Contohnya pada kata open. Udah mau habis ke waktu kita nih, 5 menit lagi ya. Saya stop sharing dulu ya. Pada kata open. Open itu artinya apa? Buka. Coba kalian cek antara open adjective artinya the door is open. Berarti pintu terbuka. Dengan open the door, buka pintu. Nah, 2 open ini yang satunya adjective, yang satunya verb. Nah, apakah tone-nya apakah stresnya berbeda? Coba kita cek ya. Udah mau habis waktu nih. Coba ya. Open. Meaning. Nah, nggak bisa lihat di sini. Kita harus lihatnya di Oxford.
Cambridge boleh. Banyak lagi cengkoknya. Oke. Now, yang pertama ada kata agree. Coba kalian lihat ini, nampak nggak? Enggak, bukan yang ini, deh. Ini British sama itu aja. Kalau di British kan open. Kalau sini open. Tapi bukan ini yang saya cari. Yang mau saya cari itu apa ya? Oh, ini aja. Kata present. Nah, ini yang paling mudah dan kalian sering salah. Termasuk saya. Oke. Kata present dan present. Sama nggak nulisnya? Halo? Sama. Ya kan? Yang pertama adalah mana? Yang pertama. Noun. Present. Present. Di mana penekanannya? Di sini ya. Nampak nggak? Nih. Nampak nggak stresnya tuh? Nampak, Mem. Nampak kan? Nampak, Mem. Ya, setelah garis miring itu ada apostrof di atasnya, itu mengindikasikan stres. Ya. Stress. Ya, jadi kalau kalian lagi stres itu mungkin ada apostrof di kepala kalian ya. Stres. Ya. Coba, Adela sih. Ada Itu- uratnya. Itu present. Ya, present. Kalau present itu artinya apa? Present. Hadiah. Present. Hadiah. Present. Hadiah. Hadiah kah? Noun Present. ya. Gift, ya kan? Present. Noun. Present. Tapi kalau present, di mana penekanannya? Desainnya. Di mana? Descent, ya. Present. Itu artinya? Hadir. Hadiah. Hah? I present. Tawaran. Hadir. Apa artinya? Tawaran bukan, Mem. Offering bukan. Present. Bukan hadir kan? UI lagi. Aku Present. hadir kan memang. Kalau Present. hadir apa? Coba kita lihat di sini ya. Nanti dah 1 menit lagi nih. Dasar. Nih ya. The period of time that is happening. Berarti masa sekarang ya. Nah, ini bacanya gimana? It's all The present. Hah? present. Present. It's present gitu ya. Kalau dia noun, Present. kalau dia noun Present penekanannya di awal present. Sama dengan Present. di sini present. Jadi Present. mau bilang hadiah sama mau bilang masa sekarang present itu kan sama-sama noun. Itu di pertama. Nah, kita mau melihat kalau dia ejective. Present. 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 Kata. Present.